Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan tugas kelompok akuntansi biaya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti, NPM 374. Saya Safira Salsabila Kemala Putri, NPM 376. Saya Dia Hilar Hilabi, NPM 380. Saya Laila Sumutmaina, NPM 382. Saya Sinda Devita Sari, NPM 444. Untuk soal akan dibacakan oleh teman saya. Soal yang pertama, PT Raja Wali pada tanggal 1 Januari memiliki persediaan barang jadi senilai Rp5.000, barang dalam proses senilai Rp19.070 dan bahan senilai Rp14.000. Dalam buku pembantu barang dalam proses terdapat 3 jenis pesanan sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku senilai Rp2.800 dan pesanan kedua senilai Rp3.400 dan pesanan ketiga senilai Rp1.800. Sedangkan biaya tenaga kerjanya untuk pesanan nomor 1 Rp2.100 dan pesanan nomor 2 Rp2.700 dan pesanan nomor 3 Rp1.350. Dan untuk BOP yang dibebankan sebesar Rp1.680 untuk pesanan pertama, pesanan nomor kedua senilai Rp2.160 dan pesanan ketiga Rp1.080. Dan yang ditanyakan adalah nomor 1 dibeli bahan baku seharga Rp22.000 secara kredit. Jadi dapat dihitung untuk yang nomor kedua, bahan baku diminta untuk proses produksi senilai Rp5.300 untuk mengerjakan pesanan nomor 1 dan Rp7.400 untuk mengerjakan pesanan nomor 2 dan Rp5.900 untuk mengerjakan pesanan nomor 3 dan yang terakhir Rp2.400 untuk merupakan bahan penolong. Yang nomor 3, bahan dikembalikan ke gudang sebanyak Rp600 dari jumlah tersebut Rp200 merupakan bahan penolong dan sisanya merupakan bahan baku yang semula akan digunakan untuk menyelesaikan pesanan nomor 2. Untuk nomor selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang lain. Dipersilakan. Lalu untuk yang keempat yaitu bahan sebanyak Rp800 dikembalikan ke penjual. Yang kelima, gaji karyawan setelah dikurangi pajak penghasilan karyawan 10%, sejumlah Rp30.780 telah dibayarkan ke karyawan. Untuk nomor 6, 55% dari gaji karyawan merupakan biaya tenaga kerja langsung. 20% merupakan gaji karyawan yang tidak langsung mengolah produk, 15% merupakan gaji karyawan bagian pemasaran, dan 10% merupakan gaji karyawan bagian administrasi. Biaya tenaga kerja didistribusikan ke pesanan nomor 1 sebanyak Rp6.000, ke pesanan nomor 2 sebanyak Rp7.000, dan ke pesanan nomor 3 sebanyak Rp5.810. Nomor 7, biaya overhead pabrik selain yang telah disebutkan di atas sejumlah Rp5.500, termasuk dalam jumlah tersebut adalah Rp2.000. Depresiasi. Rp250 merupakan biaya asuransi gedung yang telah dibayar per kas, sisanya Rp3.250 adalah biaya asuransi yang belum dibayarkan pada akhir bulan. Yang ke-8, BOP dibebankan ke produk bulan Januari sebesar 80% biaya tenaga kerja langsung yang terjadi pada bulan Januari. Yang ke-9, pesanan nomor 1 dan 2 telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Yang ke-10, kedua pesanan dijual, diserahkan ke pembeli dengan
mendapatkan laba kotor 40% dari harga pokok penjualan. Yang ke-11 yaitu diterima pembayaran piutang dan pelanggan sebanyak Rp69.450. Dari kasus di atas, kita diminta untuk mendiskusikan pemecahan masalah yang ada mulai dari yang pertama pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tersebut, yang kedua yaitu dari pencatatan tersebut kita disuruh membuat arus biayanya, dan yang terakhir yaitu membuat job order cost sheet-nya setiap pesanan. Ini adalah jurnal transaksi yang terjadi pada periode tersebut. Yang pertama, jurnal mencatat pembelian bahan. Sediaan bahan baku seharga tadi 22.000. Ini berarti 22.000 ya? Ya, utang dagangnya 22.000 juga. Bentar. 22.000, lalu untuk utang dagang 22.000 juga. Oke. Yang kedua, jurnal pemakaian bahan baku dalam proses produksi. Barang dalam proses bahan baku 1, harga tadi 5.300. Bahan baku 2-nya 7.400. Bahan baku 3-nya 5.900. Sehingga sediaan bahan bakunya 18.600. Itu yang ketiga. Yang ketiga, jurnal pengembalian bahan baku. Sediaan bahan bakunya Rp600. Rp600. Barang dalam proses jualnya juga Rp600. Terus jurnal pengembalian bahan penolong. Sediaan bahan penolongnya Rp200. Sama BOP sesungguhnya juga Rp200. Di jurnal nomor 2 tadi kurang jurnal pembelian bahan bakunya ya. Ya, Di jurnal mana? bahan baku penolong. Yang 2 bawah. Ya, jurnal kedua Ini? masih 1. Dia Jurnal bahan baku. pemakaian bahan baku. Nah, kurang 1 lagi, jurnal pemakaian bahan baku penolong. Bentar, ini berarti aku nulis di bawahnya lagi gitu. Ya, nambah. Bawahnya bukan. ini. Bawahnya sediaan bahan baku. Oh, I see. Di sini berarti ya? Ya. Wait. Jurnal pemakaian bahan baku penolong dalam proses produksi. Oke. BOP sesungguhnya harga 2.400 dikredit. Bentar ya. Ya. 2.400. 400. Bawahnya sediaan bahan penolong didebit seharga 2.400. Didebit. Ya. Berapa? 2.400. 2.400.
Udah ya? Nah, Nah, kalau jurnal retur pembelian itu kan utang dagangnya itu 800. mm-mm. Terus sedia bahan bakunya itu 800. Nah, kalau jurnal beban gaji atau biaya gaji itu, beban gajinya itu senilai 34.200. Nah, 34.200 itu dari 30.780. Aku tulis di bawahnya aja kali ya, di sini. Boleh di bawah itu aja, apa? Bawah beban gaji. Oh, di sini ya, berarti. Wait. Enggak. 34.200. Bentar. Itu kan berasal dari Berasal dari X per 30.000 gitu. 30.780. 780. Heeh. Terus sama dengan 100 per 90. 100 Karena sisanya per... 10%. Oh, dari 90% ya berarti ya? Ya, Berarti sama dengan 307.800 berarti ya? 7.800 per 90. Gini kan berarti yang sebelumnya 307.800 itu X. Yang sebenarnya bawahnya nih. Yang 90. Habisnya 90. oh sini. Bukan. 90 yang sebelumnya. Nih, Itu X. Ya. like this. Kayak gini. Iya, Atau sebenarnya kayak Spasi. dipisah aja. Tapi nggak gimana? apa-apa. 100 per 90 di spasi X ya kan? Iya, biar nggak bingung ya. Oh, paham. Oh, iya. Sama dengan itu. 34.200. Oke. Terus yang kas itu Mm. 30.780. Yang tadi itu. Terus sisanya itu utang PPh 21 3.420. 3.200. 3.000. 3.000. 3.420. 3.280. 3.420. 420. Oke. Udah. Tapi pada tahu PPh 21 kan? Belum. PPh 21 itu apa? Nah, PPh 21 itu kayak pajak, apa sih namanya, kayak pajak penghasilan orang. Kan PPh itu kan ada 21, ada 25. Nah, PPh 25 itu pajak perusahaan gitu. Kalau PPh 21 itu kayak orangnya itu pajak orang. Soalnya ini jelasin orang. Maka pakai Orang PP. tuh satu orang. Ya, Ini buat nyari gaji karyawan gimana ya? mungkin itu apa soalnya itu loh di atas itu.
biar nggak bingung. Yang nomor Yang nomor 6. ya. Dewi mau jelasin? Berarti TKL-nya tenaga kerja langsungnya itu kan 34.200. Jadi dikali 55% itu tadi. Sesuai dengan persentase yang ada di soalnya ini ya berarti ya. Tapi di TKL ini 55% uh dikali 34.200 200 jadinya 18.810. 18.810. Terus yang tenaga kerja tidak langsungnya tadi itu 20% ya. Iya. Berarti 20% dikali 34.200 jadinya 6.840. 6.840. Oke. Terus ada gaji pemasaran. Di soal tadi 15%, berarti 15% dikali 34.200 jadi 5.130. Untuk gaji administrasi di soal 10%, berarti 10% dikali 34.200 hasilnya 3.420. Oke. Nah, udah. Terus lanjut di jurnal pendistribusian biaya tenaga kerja. Tadi sudah dihitungkan, berarti BDP BTKL-nya itu 18.810. 18.810. Lalu BOP sesungguhnya tadi itu sudah dihitung 6.840. 6.000. Udah. Lalu biaya pemasarannya. Berarti biaya pemasarannya itu yang dari gaji pemasaran ya? Yes, benar sekali. 5.000. Biaya administrasinya 3.420. Ini kan Ya, terus gaji dan upahnya di total itu tadi semuanya jadi 34.200. Selanjutnya itu jurnal pembebanan BOP, PDP-nya, PDP BOP jadi 15.000. Bentar, ini belum nggak yang jurnal pencatatan BOP dulu tah. Oh, jurnal pencatatan BOP, bentar.
BOP sesungguhnya itu jadinya 5.500. Untuk akumulasi depresiasi gedungnya 2.000. Nah, untuk asuransi gedungnya itu 3.250 ditambah 250 jadinya 3.500. Nah, 3.250 itu tadi dari biaya asuransi yang belum dibayarkan di soal nomor 7. Nah, ini biaya asuransi yang belum dibayar akhir bulan kan 3.200. Terus yang 250-nya itu biaya asuransi gedung yang udah dibayar. Jadi biaya asuransinya di total itu tadi semua. Untuk jurnal pembebanan BOP-nya, PDP BOP-nya sebesar Rp15.048. Dan BOP yang dibebankan juga Rp15.048. Persediaan barang jadi yang pesanan 1, BDP BBB-nya, persediaan barang jadi nomor 1 itu 16.000. Itu BDP BBB-nya 5.300. Ini BDP PBB-nya kan dari jurnal nomor 2 ya kan? Ya, ya. Dari sini ya berarti ya itunya ya. Ya dari situ. Terus BDB BTKL-nya Itu 6.000. 6.000. Buat BDP BOP-nya 4.800. Lah itu tadi 6.000-nya itu dikali 80%. Kan di soal ada tuh. Ya. Dia udah 8%. Berarti ini total ini semua buat jadi Ya. persediaan barang Ya, jadi. 16.100. 1.100. Oke. Tuh. Buat barang yang nomor 2, BDP BBB-nya 6.800. 6.800. BDP BTKL-nya 7.000. 7.000. BDP BOP-nya 5.600. Kalau di total jadinya 19.400. Terus. Ini didapatnya dari mana? Yang 6.800-nya. Sama juga di soal jurnal 2. Yaitu. Ini kan 7.400. Nah, itu dikurangi
sama yang jurnal nomor 3, 600 itu kan. Karena kurang di barang dalam proses 2 itu dimasukkan kredit kan. Jadi berkurang. 7.400 dikurangi 600. Oke. Nah, kalau HPP-nya itu senilai 35.500. Nah, itu dapat dari persediaan barang jadi 1 ditambah persediaan barang jadi 2. Yang 16.100 ditambah 19.400. Jadi senilai 35.500. Terus sediaan barang jadinya juga sama, kredit 35.500. Terus untuk piutangnya adalah 49.700. Itu karena 140%, kan itu seluruhnya itu kan 100. Terus di soal itu ditambah 40%. 40% laba kotor. Jadi 140%. Dikali 35.500 sama dengan 49.700. Kreditnya juga sama. Ini berarti buat yang jurnal penerimaan pembayaran piutang, pasnya kan berarti ada dari ini kan, dari apa soalnya ini tadi kan ya, kayaknya. Nih, nomor 11. Dan nomor Diterima pembayaran piutang dan pelanggaran sebanyak 69.450. Berarti piutangnya 69.450. Heeh. 69.450. Yang kasnya juga 69.450. Itu persediaan bahan bakunya 22.000. 22.000. Ini di sebelah sini berarti 22.000-nya. Ya, sebelah kiri. Heeh. Tambah 22.000. Terus sebelah kanannya 12.100. Itu tadi gaji dan upahnya. Di atas tadi 34.200. Yang sebelah kanan 13.000. Terus tadi juga ada BOP-nya di atas, yang kiri 15.048. Yang sebelah kanan 10.400. Terus yang barang dalam proses
Nih, yang sebelah kiri dulu 12.100. Terus yang bawah 13.000. Bawah lagi 10.400. Terus yang sebelah kanannya sama juga 12.100, 13.000, 10.400. Terus tadi di soalnya persediaan produk jadinya 35.500. Sebelah kanannya Berarti juga. juga Ya, ada 5.500. Mungkin itu 12.000 yang arus biaya, biar paham, itu kan dari pesanan nomor 1 sama pesanan nomor 2 di jumlah. Yang tadi itu kan 5.300 sama 6.800. Yang jurnal nomor 9. Yaitu itu dari 5.300 di jumlah ditambah 6.800. Yang harus biaya persediaan bahan baku. Yang gaji dan upahnya itu ditambah 6.000 ditambah 7.000. Terus yang BOP yang dibebankan 4.800 ditambah 5.600. Jadi 10.400. Yang Ini langsung ngisi jumlahnya ya. Soalnya di soal tadi kan nggak ada keterangan sama kuantitasnya yang dipesan ya. Yang di soal atas sendiri. Lagi. Nah, ini kan cuma pemesanan aja. Pesanan nomor 1 seharga sekian. Berarti tinggal masukkan aja tadi yang udah dihitung. Berarti ini buat pemesanan nomor 1. Jumlahnya langsung 5.300 tadi. Terus BTKL-nya tadi 6.000. BOP-nya 4.800. Berarti ini jumlahnya 5.200. Nah, penjualannya tadi kan 35.500. BBB-nya tadi udah dihitung 5.300. BTKL-nya tadi 6.000. BOP-nya 4.800. Dijumlah jadi 16.100. Nah, untuk mencari laba kotor itu tadi penjualan dikurangi penjumlahan biaya produksi tadi. Jadinya 19.400. Berarti ini yang buat pemesanan kedua juga sama, tinggal masukin aja ya.
Ya, Jadinya itu kan tinggal masukin jumlahnya doang kan ya. Itu jumlahnya jadi 6.800. 1.800. Yang BTKL-nya 7.000. Jadi jumlah BOP-nya 5.600. Itu tinggal dimasukin aja kan ya, itu yang dari tabel. Itu totalnya jadi 19.400. Jadi laba kotornya 16.100. untuk pemesanan nomor 3, jumlahnya itu tadi di soal 5.900. Terus jumlah BTKL-nya 5.000. Untuk BOP dikali 90% ini kan 5.810 dikali 90%. Jadinya 4.648. 8. Aku nanya, yang 5.900 itu gimana? Saya aku nggak bingung. Bentar. Di soal nomor 2. Itu kan ada 5.900 ya. Itu langsung dimasukin ke BBB-nya pesanan 3. Ini sama juga tadi 35.500. Untuk totalnya BBB, BTKL sama BOP-nya 16.358. Jadi kan dikurangi penjualan sama total biaya produksinya tadi, jadinya laba kotornya 19.142. Sudah selesai.
Udah keisi semuanya ya berarti ini. Masih. Ya, sudah selesai. Bentar, cek ulang. Kan tadi ditambah ya. Ini dikurangi. Ya. Oke deh. Selesai. Sekian guys. Sekian. Sekian pendiskusian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.